Shalom saudara-saudara sekalian, bersyukur kita dapat berjumpa kembali di dalam program Devotion bersama Gereja ICC. Saya harap saudara di dalam keadaan yang baik dan percaya dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Kemarin tanggal 21 April kita baru saja memperingati Hari Kartini, Hari Pergerakan Emansipasi Wanita di Indonesia. Peringatan Hari Kartini ini setiap tahunnya sejak kita di bangku sekolah kita peringati dengan serangkaian acara, dengan pakaian daerah dan karnaval. Kita pelajari ulang tentang sejarah dan perjuangannya, dan sebagai wanita kita diingatkan kembali tentang persamaan hak antara pria dan wanita. Pada hari ini saya tertarik untuk membawakan topik tentang perempuan. Untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kedudukan posisi wanita di mata Allah sebagai penciptanya. Dunia terus-menerus mendorong gerakan-gerakan persamaan hak antara pria dan wanita. Aliran feminis makin keras menyuarakan pendapat mereka. Bahkan kadang memprovokasi kita dengan gerakan-gerakan yang menyiratkan untuk menomorduakan pria. Informasi ini semakin deras kita terima lewat media sosial. Bahkan jika algoritma media sosial kita sudah semakin kental dengan aliran feminisme ini, maka kita akan semakin mudah dipengaruhi, dibentuk cara berpikir kita, sehingga kita ingin lebih tinggi dari pria. Bahkan sampai dengan cara berpikir bahwa kita tidak membutuhkan pria. Jadi mari kita cari tahu, apa kata firman Tuhan tentang kedudukan dan posisi kita sebagai wanita? Kita baca terlebih dahulu dasar firman-Nya. Kejadian 2 ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dari ayat ini telah jelas bahwa wanita adalah dari tulang rusuk pria. Tulang rusuk berfungsi untuk melindungi organ-organ vital di dalam tubuh manusia dan juga untuk menopang tubuh manusia di bagian atas. Jadi, wanita kedudukannya adalah untuk menopang pasangannya, bukan untuk ada di atas ataupun di bawah. Wanita berhak untuk dihargai dan diperlakukan adil, dan wanita bukan ada di atas pria untuk menguasai pria, tapi untuk menopang pria. Kita baca satu ayat lagi dari Perjanjian Baru. 1 Korintus 11 ayat 11 dan 12. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Rasul Paulus menjelaskan dengan baik sekali di sini dengan menuliskan, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Jadi, laki-laki dan perempuan itu setara. Laki-laki dari perempuan dan perempuan dari laki-laki. Setara, tapi fungsi dan perannya berbeda. Maka dibutuhkan kerjasama, saling ketergantungan antara pria dan wanita. Masing-masing harus berfungsi dan berperan. Dan juga ditekankan pada bagian akhir bahwa keduanya berasal dari Allah. Memang ada perbedaan antara pria dan wanita, tapi perbedaan ini untuk saling membangun dalam kesetaraan. Dan puncak tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan Allah, agar orang lain dapat mengenal Kristus dari kehidupan kita, baik kita wanita maupun pria. Dari kedua ayat ini, kita sebagai wanita diingatkan kembali tentang posisi dan kedudukan kita. Jangan sampai kita terhanyut pada apa yang dikatakan oleh dunia. Dunia mau wanita mengangkat egonya sendiri, tapi Tuhan mau wanita berfungsi, wanita single maupun yang sudah berpasangan, untuk bersama-sama membangun dunia bersama dengan pria, berkolaborasi dengan pria, bekerja sama dengan pria. Karena dengan bekerja sama kita harus menurunkan ego kita. Kita sudah tahu bahwa akibat fatherless atau ketiadaan peran ayah dalam kehidupan anak sangat mempengaruhi
dan berdampak negatif pada anak maupun generasi yang akan datang. Dan kita sebagai wanita tidak bisa hanya menyalahkan pria akan akibat ini. Karena tentu saja wanita ada andil dalam hal ini. Wanita yang tidak mau bekerja sama dengan pria turut menyebabkan ketiadaan peran suami dan ayah dalam keluarga. Di samping itu juga motherless pun memiliki dampak yang sama, dampak yang negatif untuk generasi mendatang. Tantangannya adalah apakah kita sebagai wanita bisa menjadi pasangan yang membantu pria untuk hadir dalam keluarga? Atau kita sebagai wanita malah nyinyir dan menunjuk kesalahan dan kelemahan sehingga pria merasa direndahkan? Kodrat wanita adalah untuk membantu dan tunduk pada pria. Jangan memandang hal itu sebagai hal yang merendahkan wanita. Karena penundukan diri ini bukan berarti wanita menjadi tertindas. Penundukan di sini mengandung arti bahwa kita harus mau dipimpin oleh, kita harus mau diatur oleh. Dan tentu saja tunduk di sini bukan berarti wanita tidak mempunyai suara sama sekali untuk berpendapat. Tetapi kita harus berhikmat dalam menyuarakan pendapat kita. Sebagai penutup, saya mau membagikan bekal untuk menjadi wanita yang sesuai dengan rencana Tuhan. Ada 3 poin. Yang pertama adalah tekun berdoa. Salah satu kekuatan wanita adalah ketekunannya. Wanita mempunyai endurance lebih tinggi daripada pria, sehingga wanita bisa setiap hari melakukan rutinitas yang sama untuk merawat keluarga dan rumah. Jadi mari kita pakai ketekunan kita juga dalam berdoa. Jika ada hal-hal yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi pasangan yang tunduk, mari kita doakan. Kita serukan kepada Bapa kita di surga. Biarlah Bapa yang ubahkan hati kita. Bapa yang lembutkan hati kita dan pasangan kita. Bukan kita yang merongrong pasangan untuk berubah. Yang kedua adalah jaga mulut, filter telinga dan mata. Menurut studi, secara umum wanita berbicara lebih banyak dari pria. Jadi cermati apa yang kita ucapkan. Apakah yang kita ucapkan adalah hal-hal yang membangun, yang berguna, yang baik. Filter telinga dan mata. Scrolling sosial media memang sudah menjadi salah satu hiburan yang termudah. Tapi hati-hati dengan apa yang kita lihat dan kita dengarkan. Jangan sampai kita terhanyut ke dalam ajaran-ajaran yang sesat. Pilih untuk mendengar dan melihat yang baik dan berguna. Sehingga kita terbiasa untuk memikirkan hal yang baik dan yang berguna. Yang ketiga, jangan biarkan perasaan mengendalikan. Wanita memang lebih sering menggunakan perasaannya dalam berbagai hal. Dan saya bukan mau menekankan bahwa kita sebagai wanita harus menggunakan logika. Penggunaan logika dan perasaan harus seimbang. Tapi terlebih lagi, kita harus tahu apa yang benar menurut firman Tuhan. Jadi bila kita sedang menghadapi tantangan, kita sedang merasa terluka, tersakiti, susah. Tapi kalau kita tahu apa janji Tuhan, apa kebenaran firman Tuhan, bagaimana karakter Tuhan, kita akan dikuatkan. Kita akan kembali berpengharapan dan beriman kepada Tuhan. Pada akhirnya kita sebagai wanita harus sadar betul bahwa kehadiran kita di dunia ini bukan hanya untuk diberdayakan oleh pria, seperti yang sudah biasa kita dengarkan dari dunia ini. Tapi justru kehadiran kita adalah untuk menolong pria, menopang pria, sehingga para pria bisa semakin bersinar terang, semakin berdampak, semakin berhikmat dalam memimpin keluarga, bahkan memimpin dunia dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, untuk apa yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami sebagai seorang wanita. Kiranya rencana-Mu ini bisa tergenapi di dalam kehidupan kami. Kami mau senantiasa taat pada perintah-Mu untuk menjadi istri yang tunduk pada suami. Kami mau bersinergi dengan pria untuk membangun kerajaan-Mu di bumi ini.
Ajar kami untuk tekun berdoa, berhikmat dalam berkata, dan sandaran kami hanya kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekian devotion hari ini, kita berjumpa lagi pada devotion yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.